dinamika histori, dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, wawasan yang berarti pandangan, Nusa dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau, Antara yang berarti laut. Nusantara artinya gugusan pulau yang berada di tengah-tengah antara benua dan samudra. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cangkupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara ini ialah sebuah keutuhan Nusantara. Di dalam arti ialah cara pandang yang menyeluruh di dalam ruang lingkup Nusantara, yakni demi kepentingan bangsa serta negara. Faktor-faktor yang memudarkan pemahaman wawasan Nusantara. Yang pertama, faktor internal. Adanya egosentrisme adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat sudut pandang orang lain. Adanya sikap etnonasionalisme. Etnonasionalisme yang merupakan sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal. Pengaruh era globalisasi di semua negara-negara berkembang tidak mampu lagi membendung pengaruh globalisasi.